Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa yang budiman, bertemu kembali di channel Susilawati Susmono Official yang mengangkat tajuk Aransemen Kehidupan Susilawati Susmono. Kali ini menghadirkan narasumber, editor channel Susilawati Susmono Official, Mbak Ayu Anjartika SKPM, yang akan berbincang tentang fase kehidupan. Selamat menyaksikan. Selamat datang di channel Susilawati Susmono Official. Mbak Tika, Ya Bu. sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah, baik-baik saja. Alhamdulillah, baik-baik saja. Ya, begini Mbak, dalam Susilawati Susmono Official ini, Mbak Tika ditetapkan oleh pemilik dan penggagas Susilawati Susmono Official selaku editor. Ya, bagaimana perasaannya? Perasaannya ya kaget juga ya jadi editor. Tapi Kenapa kaget? ya sesuatu yang baru. Tapi saya semangat sih buat menjadi. Ada tantangan? Ada tantangan jadi editor. Bagaimana SSO ini memberikan warna di masyarakat. Warna yang maksudnya Mbak Tika apa? Memberikan warna dinamika pengetahuan dan berbagai karya yang bisa disuguhkan ke masyarakat. Jadi ada karya lagu, karya buku, lukisan, batik dan lain sebagainya, bentuk sastra juga banyak. Jadi bisa menjadi hasanah ya masyarakat. Jadi saya semangat sih, insya Allah. Ya, jika bicara hasanah, kebaikan, banyak sekali kebaikan. Dan jika kita bicara hasanah, ataupun seperti halnya gudangnya karya, di SSO ini sepertinya seperti gudangnya karya. Disitulah nanti tempat penyimpanan karya untuk di-sharekan ke berbagai channel, kerjasama dengan banyak channel yang lainnya. Bagaimana pendapat dan pandangan Mbak Tika? Iya, memang sudah waktunya ya dari SSO ini bisa di-share ke masyarakat dengan berbagai platform. Karena karya ini kan sudah lama sebenarnya, berkembang terus dari tahun 1986 sampai 2024 bahkan 2025. Nah, ini ya penyimpanan ini sudah lama, jadi perlu di-share, dipublikasi berbagai karya ini, hikmah dari sebuah kehidupan, perjalanan kehidupan yang ini bisa digunakan ke masyarakat, bisa diambil, oh dia kebutuhan yang mana, kok kebutuhan yang ini bisa. Nah, soal perjalanan kehidupan dikorelasikan dengan SSO, apa yang terjadi dalam kehidupan itu sendiri? Karena karya-karya itu sebagian ada yang saya sudah pelajari ya, melalui buku, melalui lagu, membaca buku. Ya, membaca buku-bukunya dan juga lagu dari setiap fase kehidupan yang saya alami. Misalnya ada ketika sedih mendengarkan lagu, misalnya lagu Dunia Fana. Oh, kalau kita lagi sedih dengar itu kok pas banget ya. Nah, lagu yang ini belum pas misalnya. Oh, lagu Arungi Samudra beda lagi. Oh, saat ini pas ya. Bahkan misalnya dengerin lagu itu, oh bisa menyentuh sekali ke hati. Misalnya kayak Dunia Fana, hikmah itu dalam sebuah kepahitan. Ternyata hikmah itu nggak bisa diambil dalam sebuah kebahagiaan. Ternyata hikmah itu dari kepahitan. Setelah mengalami, oh lagu itu ternyata relate gitu ke diri saya. Begitu juga bagaimana karya-karya itu bisa didengarkan, disebarkan ke masyarakat supaya bersemangat dan bisa mengambil pelajaran juga. Ya, bagus sekali ya Mbak Tika. Selaku editor, peran Mbak Tika itu di dalam SSO ini apa ke depannya? Tentunya kita memberikan ide channel ini ke depannya apa yang bisa disuguhkan ke masyarakat dan juga mengedit
terutama bisa diterima dengan bahasa sederhana. Iya, bahasanya sederhana, lintas, kalau bisa lintas Agama, kalangan, ah, lintas generasi, atau lintas agama, ya untuk siapa saja yang bisa. secara universal. Secara universal. Karena bahasa rasa ya. Iya. Lokomotifnya lagu. Iya. Tadi dunia fana. Iya, Artinya dunia fana itu akan dialami semuanya. betul sekali. Ya kan? Iya. Nah, dengan dunia fana itu di dalam edisi ini perjalanan kehidupan awal dan akhir pasti harus sama. Iya. Awalnya kita ini diutus itu fitrah, kembalinya juga kan fitrah. Iya. Nah, bagaimana menjaganya, Mbak? Menjaganya. Apa kaitannya dengan SSO ini dalam penjagaan awal dan akhir kita ini? Ya, sebenarnya kan manusia diutus semuanya fitrah ya. Fitrah. Ya, dari bayi itu fitrah. Nah, menjaganya ya memang harus mengingat kembali itu. Ini gunanya lagu dunia fana. Mengingatkan. Pasti sangat segar ya kita. Iya. Di usia yang muda kita sudah harus diingatkan dengan Iya. dunia fana. Supaya nggak bablas. Ya, untuk itu kita dengarkanlah ya lagu dunia fana ya Mbak ya, supaya Iya. kita juga sebarkan dengan channel-channel tadi, kita dapat menyebarkan sebanyak mungkin ya. Salah satunya kita berbagi dengan lagu itu. Iya. Harapannya editor di dalam urusan SSO kritis Mbak. Iya, betul. Kedepannya Insya Allah, mudah-mudahan ya Bu. alhamdulillah wa syukurillah. Dalam diamku selalu ku merenung, ku telusuri segala kebimbangan, resah gelisah ku curahkan padamu. Hari demi hari ku jalani, hanya menurut kehendak darimu. Banyak ku dapati hikmahnya dalam kepahitan. Tuhan tidak akan pernah tidur. Hidup di dunia takkan kekal. Tak mungkin ku gadaikan imanku untuk kesenangan dunia fana. Ya, kita lanjutkan setelah jeda sedikit dengan tadi kita supaya fresh ya dengan mendengarkan lagu dunia fana. Dari lagu dunia fana, apa yang bisa disampaikan oleh Mbak Tika dalam editor itu? Lagu dunia fana ya. Jadi ya memang setiap manusia itu kan akan mati, akan meninggal. Nah, tetapi di dalam lagu dunia fana itu kita bisa mengambil hikmah. Jadi tetap menjalankan kehidupan. Kehidupan itu memang sementara, tetapi kita harus menjalaninya dengan apa ya? Sungguh-sungguh, dengan sukacita, dengan semangat, dengan berbuat apa ya? Sesuatu. Makanya dengan channel ini tujuannya untuk berbagi supaya masyarakat juga bisa mempelajari atau apa ya, bisa yang connect ke dalam diri masing-masing. Ya, alhamdulillah intinya kesadaran ya Mbak. Iya. Nah, kesadaran ini memang perlu kita tingkatkan di dalam diri kita. Iya. Jadi kesadaran awal ya, kesadaran kita titik-titik interval kehidupan ya, ada buah dan bunga kehidupannya. Nah, dari awal sampai akhir aransemen kehidupan tidak akan kita lupakan. Iya. Aransemen kehidupan
Do re mi fa sol la si do-nya harus kita selesaikan. Lagu ini harus kita selesaikan dengan baik. Nah, bagaimana lagu kehidupan kita? Gimana pandangannya? Lagu kehidupan ya. Ya, Ya, menghadapi kehidupan kan pasti ada tantangan, ada kebahagiaan, ada pahit getir. pahit getir, ada liku-likunya juga. Nah, menjalaninya ya tentu kita perlu ada pegangan ya pasti. Iya, Pegangan kepada Tuhan iya, untuk menjalani kehidupan ini. Iya. Ya, jadi walaupun ketika sedih pun ya mengalami pahit getir tadi bisa jangan stuck maksudnya. iya tetap berjalan. Ternyata Ada nadi kehidupannya. setelah itu masih ada kebahagiaan lagi di balik Kepahitan duka, itu, ya ya. di balik duka ada suka lagi. Ya. Ya, bisa jalan-jalan lagi. Selalu jalan-jalan. Barusan jalan-jalan ya Iya, ke Surabaya. di Surabaya. Jadi kita tidak pernah melupakan Iya. rahmat itu. Karena ada kepahitan tadi yang akhirnya mensyukuri yang pas diberikan kebahagiaan lebih bersyukur. Mungkin Iya. kalau nggak dikasih sedih dulu, kayaknya bahagia itu biasa aja misalnya. Iya, iya. Udah makan enak lama-lama Lama-lama biasa merasa aja. biasa aja. Karena kadang ada diselingi yang biasa, jadinya itu terasa lebih nikmat gitu. Sangat-sangat realita. Iya, Ya. Rehat. Jadi bagaimana intinya kehidupan ini kita harus berbuah dan berbunga terus ya, berputik terus ya. Iya. Seharusnya ya. Insya Allah. Perjalanan kehidupannya Mbak Tika di dalam urusan kehidupan ini, apakah di dalam perjalanan itu banyak yang harus disampaikan ke siapa saja? Orang terdekat, Iya, mungkin kepada siapa saja? kepada siapa saja. Beberapa hal memang bisa kepada siapa saja. Beberapa hal Tukar pikirannya. ya. Beberapa hal memang sulit untuk dijelaskan kepada semua orang ya. Iya. Karena kan tiap orang mempunyai karakter masing-masing gitu, jati diri yang berbeda. Jadi kita perlu sharing itu juga pilih-pilih. Sangat perlu sharing. Ya, kepada orang-orang tertentu kita perlu ya, karena Iya. kan menampung sendiri, namanya setiap orang butuh orang lain karena Nanti makhluk sosial. nanti kepenuhan, nanti terlalu penuh Iya. meledak dia. Iya, Iya, betul. iya. Kayaknya kalau psikolog bayaran Nah, mahal. ini salah satu channel ini juga supaya tidak meledak loh. Oh iya, Perasaan kita supaya terjaga sehingga kita ada in, ada outnya. Iya, Ya, ada betul. input, ada outputnya. Komputer kalau kebanyakan hang ya. iya error. Nah, bagaimana kita, Mbak? Iya. Error setiap saat. Error memang. Ya, error. Bisa error antara diri sendiri juga, maksudnya antara akal sendiri, akal dengan jiwa, dengan hati. Benturan. Iya, bingung kok pikiran saya kemana-mana, kok Iya. hati nyuruhnya begini, jadi yang mana yang didengar? Bingung gitu. Ya. Artinya sangat penting ya channel ini ya, Mbak ya. Iya. Oke. Bisa untuk orang Berbagi, Ya, berbagi. Mbak Tika, setelah bincang-bincang ini, apa yang perlu disampaikan yang sangat penting menurut Mbak Tika, tips untuk kita semua? apa ya? Sebagai Ini sebagai editor, apa yang perlu disampaikan? menurut saya ya, kita harus terus belajar. Harus terus belajar. Kata kuncinya belajar. Belajar terus, Ya. belajar memperbaiki diri, belajar juga pengetahuan yang banyak ya. Ternyata banyak yang tidak tahu ya. Banyaknya tahu. Karena kan setiap orang misalnya ahli di bidang sesuatu, tapi dia belum tentu ahli di Iya. bidang yang lain ya. Walaupun Iya. misalnya profesor, dia ahli di bidang Itu, tapi Ilmu. tidak dalam yang lain. tidak dalam Ini semuanya perlu belajar. belajar. Sebagai editor tidak perlu menyatakan aku sudah selesai. Oh, belum. Artinya tetap belajar. belajar terus, dari mana saja kita belajar gitu. Banyak sekali pembelajaran yang harus. Iya. Itulah closing kita hari ini. Ya, alhamdulillah. Alhamdulillah, Ya. Bu. Dalam diammu selalu ku merenung, ku
telusuri segala kebimbangan, resah gelisah ku curahkan padamu. Hari demi hari ku jalani, hanya menurut kehendak darimu. Banyak ku dapati hikmahnya dalam kepahitan. Tuhan tidak akan pernah tidur. Hidup di dunia takkan kekal. Tak mungkin ku gadaikan imanku untuk kesenangan dunia fana. Hari demi hari ku jalani, hanya menurut kehendak darimu. Banyak ku dapati hikmahnya dalam kepahitan. Tuhan tidak akan pernah tidur. Hidup di dunia takkan kekal. Tak mungkin ku gadaikan imanku untuk kesenangan dunia fana. Untuk kesenangan